Nyangkut guys, ini lagi dicoba dikasih balok di bawahnya biar bannya sedikit ngangkat dan selip banget udah nggak bisa diapa-apain. Jadi dilakukan tindakan rescue yaitu ditarik. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Ini adalah perjalanan saya dari Bogor menuju Palembang menggunakan bus yang baru membuka rute Bogor-Palembang, yaitu Agramas. Di video sebelumnya kita sudah mengintip sedikit fasilitas dan interior dari bus Agramas rute Bogor-Palembang ini. Serta kita juga sudah melihat titik-titik penjemputan dan servis makan dari bus ini. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu, link ada di kolom deskripsi. Pada video part 3 ini, perjalanan kita lanjutkan dari Pelabuhan Merak. Di video ini akan ada banyak hal menarik yang akan saya temukan di Pelabuhan Merak. Dan kira-kira sampai di Palembang jam berapa ya? Yuk disimak videonya sampai selesai. Selamat menonton! Oke teman-teman, ternyata di video bagian ini mic wireless saya itu belum nyolok, jadi ternyata suaranya nggak masuk. Dan di video bagian ini saya ngoceh-ngoceh, ternyata suaranya nggak masuk. Jadi yaudah, kita jelasin aja sedikit situasi di antrian dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Nah ini mulai maju satu persatu, ini bus kita maju dan tiba-tiba di sebelah kiri saya ada bus yang kayaknya ini baru deh. Saya waktu itu mantau di IG kayaknya ini baru deh. Dan ini di belakangnya dilanjut lagi. Oh belum ada lanjutannya. Ini udah ditutup. Jadi ini majunya per dua mobil dari setiap barisan. Nah itu belakang bus kita udah kosong. Belum ada antriannya lagi. Sebelah kita ini ada bus Sinar Jaya. Ini kayaknya tujuannya ke Palembang juga deh, sama. Nah ini dia Epastar Tronton Volvo B11R masuk ke dalam antrian kapal. Wah ini hari ini banyak banget nih rombongan Epastar. Tadi sebelumnya ada yang double decker tuh, itu double decker unit baru tuh. Terus ini ada bus BKL yang tadi, BSI, lalu Epastar lagi teman-teman. Wah malam ini bener-bener dikuasain sama armadanya Epastar nih kayaknya di Pelabuhan Merak Bakahuni. Ya tadi barusan ngobrol, ternyata kita nggak kebagian kapal yang di depan, kita dapat kapal yang di belakangnya. Jadi ini antrian kita barengan nanti sama rombongannya si bus-bus Epastar. Nah ini masih nyangkut di sini. Oke, kita lihat dulu. Ya udah habis teman-teman, ini antrian terakhirnya di truk ini doang, belakangnya udah langsung kosong, kendaraannya belum pada maju lagi, masih tertahan di sana antrian yang pertama tadi. Jadi kita nunggu kapal berikutnya. Yang sekarang itu, ini kapal apa ya? Kayaknya ini Portling deh, gede soalnya nih. Oh ini KMP Sebuku, nih ada namanya, KMP Sebuku, gede juga ya. Nah ini kita nggak kebagian kapal KMP Sebuku, jadi nanti setelah ini berlayar baru kapal berikutnya. Nah itu kita dapat yang itu. Harusnya ini juga nggak dapet sih. Ini udah maju antriannya ke sini, ini udah nggak masuk deh kayaknya. Oke, coba kita intip ke depan yuk, proses loading masuk bus-bus dan truk-truk di depan yang udah maju duluan.
ke kapal KMP Sebuku. Nggak tahu ya KMP Sebuku ini masih dapat atau enggak. Nah, itu antrian yang di belakang tadi, buntutnya masih belum disambung. Ini yang udah maju duluan nih, rombongannya bus-bus Epa Star. Oh, ternyata cuma sampai Epa Star ini doang. Ini udah nggak dapet nih. Kapan lagi ya kan jalan-jalan explore pelabuhan Merak di dermaga eksekutif jam 9.39, 9.40 lah. Karena ini antrian yang di belakang tadi nih. Jadi nggak terlalu banyak sih kalau yang di bagian belakang. Kalau bus cuman 2, Sinar Jaya sama Agramas kita nih yang di tengah, di baliknya Sinar Jaya. Terus sisanya truk-truk aja. Udah, ada lagi. Nah, ini jam 9:43, kapal KMP Sebuku Palembang. Ini udah bergerak nih, ninggalin dermaga eksekutif. Tuh. Udah bergerak dia. Berarti kita fix setelah kapal yang ini. Tuh. Udah bergerak. Nanti kalau busnya udah pada mulai maju ke sini, baru saya bakalan jalan ke depan sana, tempat loadingnya nanti. Ya, teman-teman, ini udah jam 9:46 dan ya beginilah kalau di pelabuhan, walaupun dermaga eksekutif, tetap aja kalau nggak kebagian kapal ya ngantri-ngantri juga gitu. Ya, kita nikmati aja prosesnya, nggak tahu nanti sampai di Bakauheni dan sampai di Palembang jam berapa, tapi kalau feeling saya sih sampai di Palembang tuh udah terang kayaknya deh, sama kayak waktu naik Lorena, kemungkinan ya. Ya, kita maksimalin aja nanti waktunya untuk istirahat. Nah, itu KMP Sebuku Palembang resmi sudah berlayar. Sekarang lagi kosong. Kita tunggu kira-kira kapal apa yang merapat setelah ini. Semoga si Portling 3 ya, karena kan gede, jadi slot busnya juga bisa masuk banyak, dan ada kemungkinan bus kita masuk. Harusnya masuk sih ya, karena dia kan antrian paling depan. Cuman memang di bagian sana masih ada antrian juga sih busnya yang Epa Star tadi rombongan. Ya, semoga aja satu kapal sama si Epa Star lah ya. Barusan saya coba cek di live tracking kapal-kapal di pelabuhan Bakauheni Merak, dan sepertinya kapal terdekat yang akan kita naikin atau yang akan merapat ke dermaga eksekutif sebentar lagi. Kalau di live tracking itu tadi kelihatan Batu Mandi, KMP Batu Mandi. Jadi kita lihat nanti apakah benar kita akan naik Batu Mandi. Ini saya ngecek di handphone satunya, ternyata lemot banget. Di HP yang ini tadi saya ngecek pergerakannya si Sebuku udah bergerak ke sana. Terus yang mendekati si dermaga eksekutif itu si KMP Batu Mandi. Oke, kita lihat nanti bener atau enggak ya KMP Batu Mandi. Nah, ini saya buka di handphone yang satunya, loadingnya lama banget, tinggal kebuka-buka. Busnya sih masih pada di sono. Yang di sini juga belum ada pergerakan apa-apa. Nah, ini dia, ada kapal merapat. Kita lihat ya, apakah benar ini adalah KMP Batu Mandi? Yuk kita lihat nanti ya. Iya, belum merapat dengan sempurna. Ini udah jam 10 pas, teman-teman tuh. Jam 10 pas, ini belum sandar dengan sempurna. Dan kalau saya lihat ini ada 2 lantai parkiran, kendaraan besar bawah, kendaraan pribadi atau kendaraan kecil di atas. Jadi akan cukup lama juga. Ini kan offloading dulu, kendaraan semua penumpang keluar, baru yang di sini masuk ke dalam situ, termasuk yang di depan tadi itu baru masuk. Jadi mungkin kita akan start berlayar jam 11 mungkin ya. Atau mungkin setengah 12. Ya, kira-kira jam segitu lagi, kita tunggu aja. Duh, asli penasaran banget, pengen lihat proses offloading dan unloadingnya. Dari offloadingnya dulu sih, kayaknya asik, dari kendaraan-kendaraan di dalam pada keluar. Sekalian kita absenin satu-satu, ada bus apa aja di dalam kapal ini. BTW namanya apa ya ini? Oh, itu tuh. Ih, bener dong. Asli norak banget ini. KMP Batu Mandi, bener loh. Nih, tuh. KMP Batu Mandi, anjay.
Nah, ini posisi saya udah di barisan depan, dan ini Evastar yang Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 Tronton ya. Tapi bukan ini yang spesial tuh yang ini. Ini Evastar double decker. Dan kalau saya lihat ini masih plastikan semua loh teman-teman. Tuh, apa ini baru mau dikirim ke Palembang dan Sekayu dari karoseri. Ini karoseri mana ya yang ngerjain? Apa Tentrem ya? Wah, fix. Ini unit baru keluar dari karoseri Tentrem dan mau dikirim ke Palembang dan Sekayu. Ini ada satu, ada dua. Dia pakai sasis Volvo B11R. Karoserinya ini Tentrem, bodi Avante D2 double decker. Jadi ini saya sekalian bocoran aja ya. Di dek atas itu kayaknya super eksekutif dan di bawah itu sleeper. Nih kelihatan tuh. Kayaknya sleeper sih. Wah, ini fresh parah sih, ganteng banget asli. Nah, ini sekarang jam 10:08, posisi saya udah di barisan paling depan. Dan ini rem door proses lagi mau dibuka. Kapan lagi kan kita dapat kesempatan kayak gini. Ini yang paling depan yang udah nunggu nih armadanya Sinar Jaya Sweet Class. Baru di sini ada Sinar Jaya lagi Sweet Class, ada Sinar Jaya lagi, dan baru di belakangnya itu rombongannya Evastar dan truk-truk aja sih sisanya. Ih, sumpah nggak sabar ngeliat Evastar bakalan jalan reguler. Ini kayak wah, ini keren banget sumpah sih si Evastar ini. Dan sekaligus momen langka juga. Kayaknya ini baru pertama kalinya saya ngelihat proses offloading dan onloadingnya si kapal langsung dari depan kapalnya. Karena biasanya kadang-kadang saya naik bus nyebrang gini kan, busnya itu langsung masuk, jadi kita nggak bisa melihat bus-bus yang keluar dari kapal. Oke, kita tunggu ya. Oke, ini peserta pertama yang keluar, ada truk ekspedisi. Truk ekspedisi dulu yang keluar, baru nanti kita lihat ada bus apa aja ya. Tapi sumpah sih saya, ini pengen lihat Evastar lagi. Oke, ini truk-truk ekspedisi udah pada mulai keluar satu persatu. Truk masih truk-truk semua sih, tapi ini di belakang ini kayaknya ada bus nih. Kita lihat ada kendaraan apa lagi yang bakal keluar dari kapal KMP Batu Mandi. Rata-rata masih truk-truk ekspedisi ya teman-teman. Nah, kalau mobil pribadi atau mobil-mobil yang kecil, tuh jalurnya sebelah sana, dia keluarnya dari atas. Nah, ini dia peserta atau bus pertama yang keluar dari KMP Batu Mandi. Yuk kita lihat ini bus apa. Ini apa ya? Oh, Putra Remaja. Wih, mantap. Wah, itu di belakang ada lagi tuh. Dua masih dipegang oleh Putra Remaja. Oke. Di belakang, ini sudah kelihatan ada Rosalia Indah, teman-teman. Ini bodinya SHD apa UHD? Oh, ini SHD deh. Tadi sekilas kayak UHD. Ini Rosalia Indah dari Palembang juga nih. Dulu waktu terakhir saya ke Palembang, pulangnya ke Jakarta dari Palembang itu naik Rosalia Indah. Nggak tahu unit yang ini atau bukan ya. Saya lupa kode lambungnya waktu itu berapa. Bagian ngilunya nih. Pelan-pelan. Tuh, ini Tronton teman-teman. Berarti ini bukan yang saya naikin waktu itu. Wah, nyangkut. Nyangkut guys, busnya nyangkut. Itu suspensi udaranya tadi diturunin, malah nyangkut dong kalau diturunin. Nyangkut nih teman-teman, Rosalia Indah Tronton Scania. Nyangkut. Tuh. Wah, nggak dapet. Nyangkut.
Woi, janganlah. Parah itu. Jangan. Hah? Jangan aja bang, parah. Nyangkut guys, lagi dicoba dikasih balok di bawahnya biar bannya sedikit ngangkat, dan untuk meringankan beban busnya jadi penumpangnya turun dulu biar nanti bebannya turun, busnya jadi agak naik. Nah, jadi semoga bisa lepas dari selipnya itu yang nyangkut. Oke, ini penumpang-penumpangnya. Ya, akhirnya dilakukan tindakan rescue oleh mobil derek. Jadi ntar ditarik ini, disangkutin ke busnya. Yang di dalam udah pada gerah tuh. Masih ada percobaan untuk melepaskan diri, tapi ternyata gagal dan akhirnya diputuskan ini ditarik saja, diderek saja. Iya, ditarik sama aja lah. Suasananya ya, ini dia teman-teman, suasana di dermaga 6 jam 10:32 tanggal 6 Juli 2024 malam, 10:32 malam. Ini lagi proses evakuasi bus Rosalia Indah Tronton Scania K410 IB. Ini keluar dari kapal KMP Batu Mandi menuju ke Pelabuhan Merak. Itu di bagian ban belakangnya nyangkut antara sambungan ujung rem door-nya, jadi itu udah selip banget, udah nggak bisa diapa-apain. Jadi dilakukan tindakan rescue, yaitu ditarik pakai mobil derek supaya bisa keluar. Ini kurang lebih udah 15-20 menit nih di sini. Dibikin tegang dulu talinya biar maju dulu terus. Ini harusnya Om Dito nih. Om Dito ada di sini nih, rescue. Wow. Putus. Lepas. Wah. Putus.
talinya. Ah. Oke, melanjutkan absen. Ini setelah Rosalia Indah berhasil keluar, ada bus Adi Prima Jakarta Palembang, bodinya Patriot Sleeper Edition. Adi Prima, wah, emang roda di Prima tuh. Ini masih lanjut, ada truk lagi. Lanjut peserta berikutnya, ini kayaknya ANS, apa? Wah, bukan deh, bukan. Ini Putra Remaja. Jakarta Jambi, Jakarta Putra Remaja. Di belakangnya ada Rosalia Indah lagi. Semoga tidak nyangkut ya. Ayo Rosalia Indah. Ayo, momentumnya digunakan. Duh, ngeri. Ayo, terus, ayo, langsung. Ini dari Palembang ke Jogja dan Klaten. Tentrem ini, jenongnya mantap. Kita lihat lagi di belakang ada, masih ada deh kayaknya. Ini ada pariwisata. Oke, aman. Sip. Truk itu bis atau bukan tuh, nggak tahu tuh. Oke, mantap. Tuh, di belakang masih ada bus lagi. Ini mobil-mobil pribadi udah kosong dari tadi nih. Oke, lolos. Nah, ini ada beberapa bus, ada 1, 2. Ini bus apa nih? BMP. Bobot manfaat perusahaan. Iya tuh. Oke, di belakang BMP truk. Nggak tahu masih ada bus atau enggak tuh ya di dalam. Pokoknya kita habisin dulu ini, baru kita ke proses loading yang di sini. Nah, ini truk GNT ekspedisi. Ini yang pengiriman paketnya belum sampai di rumah. Harap bersabar karena truk GNT-nya ketahan di kapal KMP Batu Mandi karena ada mobil nyangkut, jadi paketnya ketahan. Ini juga sama, mobil GNT. Oh, ini masih ada bus. Wah, ini single class nih. Apa ya? Oh, ini Putra Remaja Jetbus 3, dia dari, aduh mata sayup-sayup. Dari mana ini? Jambi ke Kediri. Oke. Wih, mantap juga ya dari Jambi ke Kediri. Masih ada lagi. Banyak banget ya Putra Remaja jam-jam segini dari arah Sumatera menuju ke Jawa. Ini Putra Remaja juga Kediri Jambi sama Mercy OH 1626. Wah, masih ada mobil pribadi ternyata. Kayaknya bus sudah habis tuh. Wah, mulai hujan, mulai gerimis. Hujan. Hujan, kita neduh dulu di bawah itu, di bawah bangunan gedungnya, gedung Sosoromo.
Anginnya kacau teman-teman. Oh. Waduh, mantap anginnya. Beres evakuasi Rosalia Indah, sekarang jam 10.50, hampir jam 11 malam. Tiba-tiba turun hujan besar banget, beserta anginnya kencang banget, jadi tadi debu-debunya pada kelempar ke dalam. Bahkan saya berdiri di sini aja nih, di bawah ini masih kena tampiasnya, padahal jaraknya sejauh ini loh. Dan ini udah selesai sih tadi yang offloading yang keluar, sekarang tinggal nunggu proses onloadingnya. Cuma nggak tahu kalau hujan gini apa tetap dilanjut atau enggak ya. Tapi hujannya masih deras sih, tapi anginnya udah nggak ada, nggak terlalu kencang kayak tadi awal-awal. Ini masih pada ketahan, belum bergerak, berarti belum mulai masuk ke dalam nih. Nggak tahu karena hujan deras atau gimana, tapi harusnya tadi udah selesai sih yang offloading. Tinggal proses unloadingnya aja. Nah itu bus Rosalia Indah yang tadi nyangkut masih ada. Sumpah sih Epastar ganteng banget. Tadi padahal ada mbak-mbak krunya Epastar tuh, cuman lupa nggak ngobrol, nggak nanyain. Ini beneran baru dikirim dari karoseri atau bukan. Ya teman-teman, kayaknya saya nggak ngelihat atau nggak memvideokan proses onloadingnya dari bus-bus yang antri di sini karena posisinya di sana hujan deras. Jadi mungkin saya dari sini atau nanti begitu bus saya udah merapat, ya udah saya masuk ke dalam bus aja. Paling gitu sih. Soalnya hujan deras banget, kecuali hujannya udah berhenti gitu. Jadi kita tunggu aja. Nah ini udah mulai masuk loading teman-teman, dimulai dari itu Epastar double decker. Ini Epastar Tronton, terus BKL, terus di belakang itu apa ya ini ya? Sinarjaya kah? Apa ya ini ya? Jetbus 2 loh ini. Nah ini nih bakal PR juga nih, double decker masuk. Oke, kita tunggu. Terus di belakang Epastar lagi, Tronton. Yap, ini udah habis sampai di mobil pickup ini terakhir, dan antrian bus kita itu yang di sana belum maju. Jadi ada kemungkinan kita juga nggak masuk nih ke dalam kapal KMP Batu Mandi. Berarti kapal nextnya, wah, lama banget dong ya nunggunya. Nah ini, udah pada mulai loading. Nah itu Epastar yang double decker masih ketahan tuh, kayaknya di belakangan deh masuknya. Pengen sih ngambil gambar si Epastar itu masuk ke dalam double decker tuh soalnya. Karena double decker itu yang masuk ke Sumatera baru 2 setahu saya, yaitu Sempatistar dan Lorena ke Palembang, Sempatistar ke Medan. Nah ini calon double decker ketiga nih yang bakal masuk ke Sumatera. Nah ini belum maju juga. Itu lagi pada ngantri buat masuk. Yuk kita ke bis aja kali ya. Nah ini udah pada mulai maju nih antrian yang tadi. Nah itu bus kita udah mulai maju tuh. Kalau masih hujan sih kita naik aja mendingan. Ini dia busnya. Oke, nice. Wih. Yuk kita ngikutin dari belakang, tapi hujannya juga udah reda sih. Jadi kalaupun kita jalan, ya oke-oke aja, aman-aman aja. Di belakang bus kita itu ada Damri, di depan kita tadi Sinarjaya. Yuk kita ke sana.
Ya teman-teman, saya mutusin untuk duduk di bagian dek atas yang luar aja, karena tadi di dalam luar biasa rame dan penuhnya. Jadi saya putusin duduk di luar di sini di bagian dek belakang sambil isi pondasi pakai pop mie. Luar biasa ya, dingin-dingin makan pop mie, teh manis panas, dan kita sambil melihat detik-detik kapal KMP Batu Mandi ini akan bergerak. Dan ini klakson kapal sudah dibunyikan sebanyak 3 kali, yang mana itu artinya kapal segera berangkat jam 11:34. Nah, ini kapalnya sudah resmi bergerak meninggalkan pelabuhan Merak dengan segala hiruk pikuk kejadiannya di malam ini. Luar biasa, tapi tetap semangat mengikuti perjalanan kali ini. Jam 12:44 ini udah ada pengumuman bahwa kapal sebentar lagi akan sandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Jadi siap-siap kita turun dari dek atas. Dan ini Menara Siger yang menjadi ikonnya di Pelabuhan Bakauheni sudah mulai terlihat. Artinya sebentar lagi kita akan sandar. Tapi sebelum itu ya ke toilet dulu. Persiapan perjalanan. Iya, ini dia nih hal yang menjadi penyebab kebingungan semua orang ketika kapal mau sandar di pelabuhan. Ini kita kalau udah turun ke dek parkiran, ini agak-agak bingung nyari posisi bus yang kita naikin, karena ini parkirannya semuanya rapet pakai banget. Jadi ini jalanannya tuh sempit banget, ditambah suasananya sumuk karena ini kan kapalnya tertutup ya. Beda kalau misalkan kapal yang di Bali, Gilimanuk, itu kapalnya terbuka, sedangkan kalau kapal di Merak ke Bakauheni ini tipenya dia tertutup. Jadi ketika semua kendaraan itu dinyalain mesinnya, wah ini luar biasa, hawa panasnya ini berasa banget, gerah, panas, sumuk, ditambah ya bau solar juga. Dan akhirnya ketemu juga ini bus Agramas SA002. Kelihatan dari pintunya soalnya. Oke, ini udah ada beberapa penumpang juga di dalam. Yuk kita siap-siap. Sebenarnya di posisi ini tuh saya udah capek banget dan pengen rasanya balik ke tempat duduk yang sebenarnya untuk istirahat. Cuman pas saya lihat ternyata di bagian seat saya itu lagi ditempatin sama anak kecil untuk tidur. Jadi ada penumpang ibu-ibu bawa 2 anak kecil, dan yang satu itu memang kayaknya susah banget tidur dari tadi yang di sebelah saya. Akhirnya ketika saya lihat maksudnya dia lagi tidur cukup lelap, ya udah saya nggak mau gangguin, dan akhirnya saya putusin untuk duduk di kursi depan di ruang kru aja, karena kru yang bertugas saat ini tuh cuman 2 orang, dan yang satu lagi istirahat di bagian bawah bagasi. Jadi di depan sini cuman ada 1 kru, jadi saya duduk di depan aja dulu. Dan akhirnya jam 1:16 ini kita mendarat juga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan secara resmi bus Agramas ini mendaratkan rodanya di Pulau Sumatera. Akhirnya selamat datang lagi di Sumatera. Wah, perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni ini masih cukup panjang menuju Palembang, sekitar 5-6 jam lagi. Jadi yuk kita lihat sama-sama bakalan sampai di Palembang jam berapa. Ini sih udah pasti udah terang kondisinya, ini aja udah 1:30 pagi. Dan ternyata ini banyak rombongan motor touring, entah ini dari, yang pasti sih dari Pulau Jawa sih. Menuju kemananya saya kurang tahu. Dan itu juga udah ada beberapa bus yang antri untuk masuk kapal KMP Batu Mandi. Itu ada Rosalia Indah. Semoga nggak nyangkut lagi ya. Kemarin sempat lihat di sosmed baru, ternyata hari ini dikirim. Menara Siger.
kayaknya itu mau dikirim ke Sekayu ya. Biasanya pasar ke sana. Jam 6:47 nih kita udah sampai di Rosalia Indah. Nah, harusnya saya nginep di sini nih, cuman ya begitulah. Makasih Om. Makasih ya. Sehat selalu. Siap. Oke. Siap. Oke teman-teman, sekarang jam 6:55 pagi. Akhirnya ini saya udah sampai di kota Palembang. Ya, di luar dugaan memang perjalanannya ini jauh lebih lama daripada waktu saya naik Lorena. Waktu itu naik Lorena aja sudah sempet ngaret atau mundur 3 jam karena mogok, tapi jam 6 sampai. Ini nggak ada masalah apa-apa, cuma karena macet. Jadi wah, telat banget, jam 7 pagi baru mendarat. Tapi anyway, kalau bicara soal kenyamanan dari bus Agramas pendatang baru di rute atau di jalur Bogor, Jakarta, Sumatera, yaitu Palembang, menurut saya busnya nyaman ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu opsi bagi teman-teman yang ingin bepergian, baik itu dari maupun ke Palembang dan dari maupun ke Jakarta, Bogor, Tangerang. Ya walaupun tadi sempat ada drama juga sih. Ada satu penumpang kelewat titik turunnya, harusnya dia turun di Kayu Agung, cuman tadi om drivernya baru ternyata ada yang turun di Kayu Agung setelah lewat berapa puluh kilometer gitu. Akhirnya tadi turun di Keramasan, lalu ya saya bantuin untuk pesan taksi online ya. Berhubung si om driver itu sendirian, sebenarnya kru yang bertugas 2, tapi dua-duanya driver gitu. Jadi ya yang satu lagi istirahat, lagi tidur, jadi si omnya itu sendirian. Ya harusnya sih kernetnya ada lah ya, helpernya, jadi buat ngebantu. Karena tadi omnya juga rada bingung mana KM9, mana KM10 gitu. Ya semoga dari Agramas untuk rute Bogor, Jakarta, Palembang ini personil krunya bisa dilengkapi lah, biar bisa membantu driver. Karena driver kan memang udah fokusnya nyetir gitu. Kalau urusan pelayanan, manifesting segala macam ya kernetnya atau helpernya gitu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Karena udah jam 7 pagi, saya mau menuju ke penginapan. Kebetulan saya menginapnya sekarang
di tempat yang berbeda karena yang tempat sebelumnya mengecewakan, tiba-tiba di cancel. Tinggal jalan kaki sih dari simpang bandara ke penginapan sekitar 5 menit. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, itu di seberang sana itu tadi kantor perwakilannya Rosalia Indah, dan penginapan saya yang dulu tuh, yang waktu itu terakhir saya ke Palembang di situ. Cuma sekarang saya ke seberang sini dan nginepnya di seberangnya asrama haji. Sama, ini masih rekomendasinya Mas Arkan juga. Jadi bolehlah kita coba yang satu ini. Walaupun saya cuma nginepnya atau istirahat ya sekitar 5 jam lah, sampai jam 12 check out. Karena nanti jam 1 langsung putar pala seperti biasa. Kayaknya kalau ngelihat kondisi waktu dan fisik, kayaknya untuk ke Palembang kali ini saya nggak berburu pempek deh teman-teman. Karena sekarang udah jam 7, cuma punya waktu istirahat 5 jam. Dan terakhir pengalaman saya waktu memaksakan fisik sampai hotel nggak tidur, mandi terus keluar, terus siangnya langsung pulang, itu sampai rumah ngedrop. Jadi untuk kesempatan kali ini kayaknya saya belum bisa melanjutkan kuliner pempek lagi. Jadi makan yang ada aja, yang penting istirahat dulu. BTW, wih ada Evastar dong. Wih, ada Evastar.